Kali ini gue mau membedah kasus tentang pasangan suami istri polisi yang dimana sebenarnya bisanya viral itu karena istrinya itu membakar suaminya gitu. Jadi ceritanya tuh hari itu istrinya itu di rumah, terus suaminya datang, terus mereka bertengkar. Terus istrinya tuh ngebanjur bensin ke mukanya suaminya. Terus kalau di berita yang tersebar itu jadi di dekat situ tuh ada sumber api gitu, jadi akhirnya membakar semua tubuh suaminya gitu, dan ada 90% gitu luka bakarnya, yang pada akhirnya sehingga si suaminya itu meninggal gitu. Jadi yang membuat istrinya menjadi sangat marah itu adalah gara-gara suaminya itu menggunakan uang bulanan yang seharusnya dipakai untuk kebutuhan keluarga. Karena mereka tuh punya 3 anak dan masih kecil-kecil gitu. Dan belum lama juga istrinya itu baru melahirkan anak kembar gitu. Makanya ada beberapa yang bilang tuh bahwa si istrinya tuh sempat kena baby blues gitu. Dan di sini gue tidak memihak siapapun, gue pihak yang netral karena ini sesuatu yang gue bedah yang tujuannya itu pasti ada pembelajaran, pasti ada wisdom gitu untuk kita semua yang bisa kita ambil gitu ya. Dan si suaminya itu tuh pakai uang itunya tuh buat judi online gitu. Jadi ini pasangan suami istri yang suaminya judi online gitu. Dan istrinya marah. Jadi sekarang langsung masuk ke analisa gue. Dan ini campuran ya dari psikologi, dari neuroscience, dan cabang ilmu lainnya gitu. Yang pertama, apakah judi itu bikin kecanduan? Jawabannya iya. Sangat bisa bikin kecanduan. Dan gue selalu mengingatkan kalau misalkan lu punya pasangan yang suka judi, udah kelihatan apalagi ya dari pacaran, itu jangan berpikir mereka bakal berubah. Jadi yang lu harus pikirin adalah kira-kira kalau dia masih tetap kayak gitu terus, apa keputusan yang akan lu ambil gitu. Jadi bukan mikir nanti dia berubah kalau udah nikah, nanti dia berubah kalau punya anak. Enggak, jangan mikir kayak gitu. Mikirnya itu lu prepare diri kalau pasangan lu tetap judi gitu, itu keputusan apa yang lu ambil. Sebenarnya judi tuh kenapa sih bisa bikin kecanduan? Itu tuh karena sebenarnya berhubungan dengan kebutuhan manusia gitu. Yang pernah gue bahas yang 6 human needs, itu kebutuhan nomor 2, yaitu kebutuhan akan ketidakpastian. Jadi sebenarnya orang-orang yang suka berjudi itu ketagihannya itu bukan di uangnya, tapi dirasa adrenalin ketika menunggu apakah menang atau enggak gitu. Jadi manusia tuh memang punya kebutuhan untuk adrenalin, cuman kalau manusia yang cerdas dan bijaksana itu akan mencari kebutuhan adrenalin di hal-hal yang tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain gitu. Kayak gitu ya. Dan orang yang judi itu nggak bisa berubah, nggak bisa stop. Yang bisa berubah dan stop tuh hanya dirinya sendiri, dan itu nggak mudah gitu. Jadi jangan berpikir lu bisa merubah orang yang judi gitu. Walaupun lu jadi pasangannya kayak gitu. Terus kata si istrinya itu, ketika diinterogasi itu dia menjelaskan bahwa ini tuh pertama kalinya dia melakukan hal tersebut ke suaminya gitu. Jadi maksudnya sebelumnya tuh dia tidak pernah melakukan kekerasan ya. Kalau menurut gua sebenarnya bisa jadi iya betul kayak gitu, tapi gejalanya itu sudah terlihat gitu sebelumnya. Jadi lu tuh harus bisa tahu batas lu, batas kesabaran lu, batas kewarasan lu ketika berrelationship gitu, bahkan ketika menikah ya. Maksudnya biasanya tuh awal-awalnya tuh pikirannya tuh masih di pikiran yang kayak lu tuh kayak pengen kabur gitu sebenarnya dari hubungannya, tapi lu ngerasa nggak bisa. Awal-awalnya tuh biasanya kayak gitu gejala-gejala. Terus kayak lu berpikir kayak yang nggak baik-baik lah ke pasangan lu gitu, atau lu punya niat yang kayak nggak baik gitu ke pasangan lu. Itu tuh sudah sebuah tanda alarm bahwa udah gitu, lu udah mau mendekati limit
mental lu gitu. Jadi jangan sampai kayak bom waktu gitu yang bikin semua kaget ketika meledak gitu kan. Kayak gitu. Jadi sebelum terjadi benar-benar aksi pembakaran tuh, menurut gue sebenarnya dia tuh udah banyak merasakan gitu. Dia tuh udah banyak terluka gitu loh. Ya mungkin dia juga ngerasa nggak punya pilihan gitu. Padahal sebenarnya gue selalu mengingatkan ya bahwa lu tuh selalu punya pilihan gitu. Jadi jangan pernah membatasi diri, tapi lu tidak berpikir dengan jauh gitu. Efek jangka panjangnya kayak gitu. Terus dan biasanya ini tuh sesuatu yang makin memuncak gitu. Jadi biasanya dikit-dikit gitu, kayak mungkin lu awalnya mungkin mukul dikit gitu, lama-lama terus jadi sesuatu yang kekerasan tuh selalu meningkat, terus meningkat gitu. Ya pokoknya kalau lu udah kepikiran ingin melakukan kekerasan gitu ya, baik verbal maupun fisik, itu tuh sebenarnya udah sesuatu yang alarm gitu. Kalau bisa cara cegahnya gimana? Ya kembali lagi ke diri lu gitu yang menjalani. Kalau memang sudah tidak sanggup tuh ya udah akuin aja emang gak sanggup gitu, daripada efeknya lebih ekstrim gitu. Terus sebenarnya kan kalau misalkan cara untuk menguji keputusan tuh udah secara logika dan rasional atau belum gitu kan, caranya itu adalah keputusan atau strateginya itu berhubungan dengan tujuan gitu, mengarahkan dengan tujuan. Contoh maksudnya tuh istrinya tuh bilang bahwa ya dia tuh marah-marah itu yang sampai dia hilaf membakar itu karena dia tuh ngebelain anak-anaknya gitu, karena uangnya yang dipakai suaminya untuk judi online itu. Nah kalau secara logika, ketika kepikiran pengen melakukan sesuatu ke suaminya seperti membakar gitu ya, itu kan ketika membakar itu bisa jadi masuk penjara gitu. Yang dimana kalau misalkan lu masuk penjara gitu ya sebagai seorang ibu, terus suami lu judi online, kan anak lu jadi terlantar gitu. Jadi maksudnya ketika lu mau membuat keputusan itu, pikirkan dulu tujuannya apa, terus lu pikirin nih, kalau gue ngelakuin A, ini tuh sesuai nggak sama tujuan gue gitu maksudnya. Dan kalau misalkan lu pikir ya namanya juga hilaf kan, susah berpikir jernih. Susah berpikir jernih itu kalau lu membuat keputusannya itu di saat lu di kondisi yang diselimuti kemarahan gitu. Jadi sebenarnya pemikiran mau melukai seseorang itu biasanya udah ada dari sebelumnya. Yang kayak itu tuh sebenarnya nggak sehat itu karena banyak terluka gitu, karena bertahan tapi dia tuh terus-terusan terluka gitu. Yang bikin anak kecil sampai orang dewasa nggak sehat itu adalah keadaan dimana ya terus-terusan stres, terus-terusan terluka, terus-terusan sedih gitu, yang depresi, terus kemati rasa gitu. Dan yang gue pernah bilang juga bahwa kalau lu nggak punya pasangan atau nggak bersama seseorang yang menghargai lu, otomatis dalam jangka panjang itu harga diri lu tuh turun gitu, atau jadi tidak sehat. Yang dimana ketika harga diri lu tidak sehat, lu tuh ngerasa tidak berharga gitu sebagai manusia. Karena orang yang lu pikir paling mencintai lu, paling menyayangi lu gitu ya, apalagi udah married kan, itu ternyata tidak menghargai lu gitu. Itu hancurnya tuh lebih hancur lagi gitu sebenarnya yang dirasakan. Makanya syarat menurut gua kalau lu pengen sehat secara mental, lu pengen punya hubungan yang sehat, itu syaratnya respect gitu ya. Lu respect ke pasangan lu respect ke lu gitu. Kayak gitu. Terus masalah baby blues ya. Sebenarnya baby blues itu sesuatu yang terjadi karena sebenarnya kayak kaget gitu loh. Kaget dengan rutinitas baru, kaget dengan banyak hal, tiba-tiba banyak diberondong hal-hal baru gitu ketika baru melahirkan. Dan baby blues ini gak cuman dialami oleh ibunya, bisa dialami oleh bapaknya juga. Dan menurut gua ini sangat penting ya,
lu kalau misalkan mau menikah itu ngobrolin tentang anak tuh penting. Kayak kenapa sih lu pengen punya anak gitu, alasannya apa, maksudnya lu butuh kematangan emosi, kematangan finansial untuk punya anak gitu. Jadi jangan jangan punya anak tuh karena merasa semua orang punya anak jadi lu harus punya anak, enggak kayak gitu gitu. Pahami diri lu dulu gitu, pahami diri lu, pasangan lu juga memahami dirinya gitu. Kayak, dan kalau nggak suka anak-anak itu nggak apa-apa, jujur aja, dan memang lebih baik nggak punya anak gitu. Kalaupun nggak ingin punya anak itu nggak apa-apa, karena nggak baik, sesuatu yang terpaksa tuh nggak baik. Bukan gua merasa orang yang nggak suka anak-anak tuh adalah orang yang nggak baik, enggak. Itu tuh sesuatu ya, kayak gimana ya, bukan sesuatu yang buruk gitu menurut gue. Itu tuh kayak sesuatu yang lu pahamin tentang diri lu gitu, bahwa oh gue nggak suka anak-anak gitu. Ya udah, daripada nanti nggak diurus dengan baik gitu, malah menimbulkan banyak banget hal-hal buruk di depan gitu. Karena yang harus mikirin yang terbaik untuk seorang anak tuh adalah orang tuanya, karena anak tuh kan nggak bisa milih ya. Jadi sebagai orang tuanya yang harus berpikir lebih jernih gitu dan memahami diri kayak gitu. Terus kalaupun ketika lu berumah tangga gitu ya, ada masalah atau lu banyak banget terluka, lu banyak banget sedih, yang pertama harus lu pikirin itu adalah diri lu. Maksudnya coba selamatin diri lu, selamatin mental lu gitu ya. Karena ini tuh penting, punya batas, tahu batas itu penting, karena bisa membahayakan diri sendiri maupun membahayakan orang lain gitu. Jadi misalkan jangan sampai kayak misalkan di posisi dia gitu, dia tuh kan tahan-tahanin di kondisi dia bersama pria yang tidak menghargai dia gitu kan, nggak respect sama dia, nggak respect sama hubungan, nggak respect sama anaknya gitu kan. Tapi kan akhirnya ini lebih besar gitu bencana yang datang ke hubungannya gitu, sampai menghilangkan nyawa seseorang. Ini tuh adalah yang paling ekstrim ya dari toxic relationship gitu. Maksudnya bisa korbannya tuh korban jiwa gitu, bukan cuman trauma mental gitu. Dan ini tuh pasti berpengaruh juga ke si anak gitu. Semua yang terjadi karena orang tua adalah dunia buat anaknya ya. Jadi menurut gue lu juga harus punya pemikiran bahwa bersama itu tidak selalu baik dan berpisah juga tidak selalu buruk gitu. Tergantung situasi dan kondisinya, tergantung diri lu nya gitu, kemampuan diri lu, batas lu, kesabaran lu gitu, kesehatan mental lu, itu penting lu perhatiin. Dan membuat batas itu bukan sesuatu yang tidak baik, membuat batas tuh bukan sesuatu yang buruk gitu. Jadi jangan gak enakan kalau bikin batas tuh, malah itu tuh sesuatu lu sedang menghargai diri lu dan menghargai orang lain, lu menyelamatkan diri lu, menyelamatkan orang-orang sekitar lu gitu ketika lu punya batas kayak gitu. Dan pastikan menurut gua ya memang obrolin tentang kalau mau punya anak gitu. Lu lihat juga gitu, misalkan salah satu pasangan lu gitu, entah itu istri lu atau suami lu itu nggak suka anak-anak, lu pikir kembali untuk punya anak. Atau kalau lu pengen maksain, lu harus udah prepare dari awal bahwa dia tidak akan terlalu peduli gitu dengan anaknya. Ini nggak cuma sama seorang ayah, seorang ibu juga bisa ada yang kayak gitu loh. Ada yang bahkan baby blues tuh, ada yang ibunya tuh sampai cemburu gitu sama anaknya, sampai iri, sampai pengen mengakhiri hidup anaknya gitu. Emang sangat berbahaya ya. Jadi makanya gue sangat menghimbau untuk coba lu pahami diri lu. Kalau lu di keadaan yang sudah mendekati limit, selamatkan diri lu, selamatkan mental lu, selamatkan nyawa lu, karena itu juga menyelamatkan banyak hal kayak gitu. Semoga ini bisa jadi pembelajaran dan semoga ada banyak kebijaksanaan yang bisa kita ambil gitu. Dan gue turut berduka cita juga ya untuk keluarga yang ditinggalkan gitu. Dan kalau nggak salah berita terakhirnya tuh si istrinya itu udah jadi tersangka ya, karena sudah meninggal dunia suami. Segitu aja, semoga bermanfaat. Dan memang jadi orang tua itu nggak mudah gitu, makanya
semua orang bisa punya anak, tapi nggak semua orang bisa jadi orang tua gitu. Jadi seorang suami sekaligus ayah itu tidak mudah ya. Harus banyak belajar, juga harus membereskan hal-hal yang di masa kecil gitu. Jadi istri sekaligus ibu juga nggak mudah gitu. Dan gua tuh sudah bikin videonya ya sebelumnya, yang untuk mengevaluasi dan untuk belajar gitu, untuk mempersiapkan diri lebih baik ketika sebelum menikah, sebelum punya anak gitu. Apa aja yang harus diberesin ya gitu ya, mengenai psikologis. Dan semoga kita semua bisa dipertemukan dengan pasangan yang baik gitu ya, yang mau selalu belajar gitu, yang mau selalu memperbaiki diri gitu, yang saling memberi, bukan cuman saling menuntut.